Menurut Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12 demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan, sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, belakangan ini ada salah satu bisa dikatakan penyakit kejiwaan yang cukup marak dibicarakan sudah setahun 2 tahun terakhir, yaitu bahasa kerennya NPD, bahasa Inggrisnya NPD. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Apa itu Narcissistic Personality Disorder? Itu adalah gangguan kepribadian yang membuat orang itu merasa bahwa dirinya selalu benar. Tipe-tipe orang yang mengidap NPD ini akan sulit sekali menerima bahwa dirinya salah. Apapun yang orang lain katakan, apapun itu akan dianggap salah, yang benar saya. Ketika dia mendengar pendapat orang lain yang berbeda dengan pemikirannya, maka dia akan bilang yang berbeda dengan dia itu pasti salah, yang benar saya. Dan dia tidak akan punya kerendahan hati untuk mengatakan bahwa saya bisa salah. Dan orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, yang akan sulit sekali menjalani yang namanya pertobatan. Kenapa? Karena yang namanya pertobatan itu kita dalam minggu Advent yang kedua, Bapak Ibu Saudara, minggu Advent yang kedua itu punya titik berat, yaitu tentang pertobatan. Nah, tadi saya katakan orang NPD itu susah bertobat. Kenapa?
Karena syarat utama sebuah pertobatan adalah mengakui bahwa dirinya salah, bahwa saya bisa salah. Jadi orang NPD tadi, narcissistic personality disorder, itu sulit sekali menerima bahwa oh ya saya salah, jadi saya butuh bertobat. Tidak, dia akan merasa bahwa oke, sebaik-baiknya NPD itu oke, saya salah, tapi kenapa saya salah? Karena ada begini. Akan ada alasan-alasan di baliknya. Jadi orang salah itu kan ya ditegur, dikasih tahu bahwa dia salah. Oh ya, saya salah. Cukup, oke, selesai. Tapi kalau orang NPD itu, walaupun mungkin dia semua fakta, bukti menyatakan bahwa dia salah, mungkin akhirnya dia bisa mengatakan, oh ya saya salah. Tapi kenapa saya bisa salah? Karena ini. Ujung-ujungnya saya salah karena orang lain salah. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, walaupun dia merasa salah, dia nggak akan merasa salah-salah amat. Makanya tadi saya katakan tidak bisa bertobat. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara, NPD ini penyakit kejiwaan yang bisa dialami oleh banyak orang, yang mungkin kita sendiri nggak sadar bahwa kita mengidapnya. Ketika kita melakukan, yaitu tadi, ketika ada yang menegur, ada yang menyatakan kita salah, kita nggak dengar dan sebagainya, maka kita nggak akan bertobat. Itu ibarat orang yang sudah punya cemong di mukanya, entah karena apa begitu ya, udah ngaca, dia ngelihat mukanya ada cemongnya, dia bilang saya nggak cemong, saya ganteng, saya cantik. Nah gitu tuh. Oke kok, ya habis kena cemong ya karena begini sih, ada alasan dan sebagainya. Yang alasan itu seolah-olah membuat dirinya tetap benar. Bapak Ibu Saudara, pertobatan tidak bisa terjadi kalau tidak dimulai dengan pengakuan bahwa diri kita salah. Tidak bisa. Apa yang mau ditobatkan kalau kita nggak merasa salah, kan gitu ya. Ibarat apa yang mau didandanin kalau kita ngerasa sudah cantik, sudah ganteng, nggak perlu dandan lagi, kan gitu. Jadi berhati-hatilah dengan sikap NPD ini. Dan yang menariknya Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu terakhir ini banyak orang mengatakan bahwa pemerintah kita memiliki gejala NPD. Kenapa? Mereka sulit sekali dikritik, sulit sekali menerima kenyataan bahwa mereka melakukan tindakan yang salah. Ketika bencana Sumatera, banjir Sumatera sudah nyata di depan mata, jelas-jelas itu ada kayu gelondongan, masih bilang ya itu gara-gara kayu itu apa katanya? Tumbang secara alami. Mana ada yang tumbang alami itu rapih terpotongnya? Mana ada tumbang alami ada nomor-nomornya kayunya? Jelas-jelas itu sudah bukti yang rasanya orang bodoh, orang tanpa gelar sarjana pun bisa melihat. Tapi kemudian pemerintah sedikit pun tidak mau mengatakan ya ini salah karena salah kebijakan. Tidak. Karena itu banyak orang mengkritisi bahwa oh jangan-jangan pemerintah kita ini punya kecenderungan NPD tadi, nggak bisa salah. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu merenungkan ketika di dalam sikap pertobatan itu, hati-hati. Jangan sampai kemudian ada orang yang begitu mudahnya, kalau tadi sisi satu susah menerima bahwa dirinya salah, sisi yang lain bisa ada orang yang begitu mudahnya menyatakan oh ya saya salah, minta maaf, kemudian playing victim, berlaku seolah-olah dia sebagai korban. Oh ya saya salah, ya saya salah, ya terus berusaha dengan pengakuan salahnya itu dia mendapatkan
empati. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan Injil kita di ayat ke-7 dikatakan demikian. Ketika ia ini Yohanes Pembaptis melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka. Dia lihat nih, orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis. Pertanyaannya, kenapa kira-kira mereka datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Padahal selama ini, sebelum Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di padang gurun, mereka selalu menyatakan diri mereka yang paling suci, yang paling benar. Mereka yang paling ngerti tentang firman Tuhan. Orang lain bodoh semua, mereka doang yang ngerti. Mereka berpikiran begitu. Tiba-tiba mereka datang, oh saya juga mau dibaptis. Pertanyaannya, apa? Kenapa orang yang merasa dirinya suci tiba-tiba merasa butuh dibaptis? Dibaptis pertobatan. Apa maksudnya? Yohanes Pembaptis tidak dengan mudah percaya dengan sikapnya orang Farisi dan orang Saduki itu. Ia mengatakan di ayat yang ke-7 dan ke-8 demikian. Hai kamu keturunan ular berbisa. Kalau dalam TB1 disebut keturunan ular beludak. Apa sih ular beludak itu? Jenis ular beludak itu Bapak Ibu Saudara adalah ular viper. Salah satu jenis ular paling berbisa di dunia. Ular beludak itu, ular viper. Dia bentuk kepalanya segitiga banget karena di bagian belakang mulutnya itu ada tempat untuk menyimpan racun, dan racunnya itu sangat mematikan. Jenis ular viper itu jenis ular yang racunnya paling mematikan di dunia. Bahkan lebih parah dari ular kobra. Saya pelihara ular, makanya saya ngerti soal ular. Nah, dikatakan hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya orang Farisi dan orang Saduki itu bertobat cuma sekadar biar tidak dihukum. Mereka tahu, oh kalau berdosa berarti dihukum. Supaya tidak dihukum maka saya bertobat. Bertobatnya gampang, tinggal dibaptis doang. Apa susahnya sih? Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi kalau istilah saya memurahkan pertobatan. Membuat pertobatan itu menjadi seolah-olah hal yang murah. Dia bertobat bukan karena dia merasa dirinya bersalah. Dia bertobat cuma sekadar supaya tidak dihukum. Dan ini yang saya lihat banyak terjadi di antara kita sekarang, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tidak takut berbuat salah. Takutnya apa? Takutnya kalau disalahkan. Takut kalau disalahkan. Jadi kemudian dengan mudahnya meminta maaf. Oh ya maaf. Ketika melakukan sesuatu enggak takut salah, tapi takut disalahkan. Jadi kalau dia melakukan kesalahan dan tidak ada orang yang tahu, sehingga dia tidak disalahkan, dilakukan enggak kira-kira? Dilakukan. Dia akan melakukan kesalahan itu selama orang tidak tahu dan dia tidak disalahkan. Dia baru takut kalau dia disalahkan. Nah kira-kira Bapak Ibu Saudara, ini pertobatan yang benar atau enggak? Enggak. Dia tidak melakukan hal yang benar. Bukan karena takut salah, tapi takut disalahkan. Seandainya enggak ada yang lihat, enggak ada yang menyalahkan, tidak ada konsekuensi, dia akan dengan senang hati melakukan kesalahan itu. Walaupun dia tahu itu salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati, jangan memurahkan, menjadikan pertobatan itu sebagai pertobatan yang
murahan. Jangan menjadikan kata ampun, maaf itu menjadi sesuatu yang murahan. Ada orang, saya waktu itu dalam bina kader, ada seorang kader yang saya dan kawan-kawan saya tegur, para observer tegur. Kami menegur karena karakternya kurang baik. Terus dia bilang, ya maaf saya salah, saya minta maaf. Belum selesai padahal kami mau ngomong, dia langsung bilang, ya maaf. Padahal kami belum selesai ngasih tahu apa sih salahnya dia. Dia udah langsung minta maaf. Saya tanya, kamu minta maaf, emang salah kamu apa? Diam dia. Salah kamu apa? Apa yang bikin kamu minta maaf? Dia diam. Jadi dia nggak tahu apa salahnya dia. Dia nggak bisa menyatakan apa sih kesalahannya dia, tapi dia dengan mudahnya mengatakan maaf. Artinya kan maafnya dia murahan, bener nggak? Dia mengatakan maaf bukan karena dia merasa salah. Dia mengatakan maaf supaya cepat selesai, supaya omelan para observer bina kader itu cepat selesai. Ya dah, gua minta maaf aja biar cepat selesai. Tapi kira-kira kalaupun cepat selesai, dia minta maaf, kemudian maafnya diterima, kira-kira berubah nggak dianya? Enggak, karena dia nggak tahu apa yang salah pada dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, percuma kita minta maaf, percuma kita minta ampun, percuma kita bertobat kalau kita sendiri tidak tahu apa sih yang salah pada diri kita. Jadi periksa dulu. Kalau sebelum bertobat, periksa dulu apa sih yang salah. Akui dulu bahwa ya saya salah. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya mau nanya nih, jawab dengan jujur. Kalau kita setiap minggu kan ada doa pengakuan dosa. Umat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Apa yang didoakan? Apa yang didoakan? Tuhan, saya sudah berdosa, ampuni saya. Dosanya apa? Judulnya apa? Pengakuan dosa. Bukan cuma sekadar mengaku dosa, mengaku bahwa dia berdosa, mengaku dosanya apa? Harusnya kan gitu ya. Makanya saya sering mengingatkan kepada penatua yang bertugas untuk memberikan kesempatan itu agak lama, agak panjang, supaya umat bisa mengakui dosa saya apa. Diingat, oh ya kemarin saya ngebentak istri saya, oh ya kemarin saya kasar sama suami saya, oh ya kemarin saya marah-marah sama anak saya nggak jelas, oh kemarin saya ngapain, barusan saya ngapain. Itu mengaku dosa, menyadari dan mengakui bahwa tindakan kita itu salah. Dan kalau kita tahu bahwa tindakan kita salah, kita tahu apa yang harus diperbaiki. Itulah makanya Bapak Ibu Saudara, Yohanes mengatakan di ayat yang sebentar saya cari dulu. Di ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi yang namanya bertobat itu harus ada buahnya, harus ada hasilnya, yaitu sebuah perubahan. Yaitu sebuah perubahan. Kalau kita bertobat dan tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya, yaitu perubahan, maka pertobatan kita belum benar-benar menjadi sebuah pertobatan. Kalau kita biasanya berkata-kata kasar misalnya, kemudian kita mengatakan, oh saya mau bertobat, besoknya masih berkata kasar, maka kita belum benar bertobat. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat, tema kita hari ini menarik. Ada kata bersama. Bersama menunjukkan pertobatan. Artinya,
Ada hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Pertobatan itu bukan hanya soal personal satu orang. Kenapa? Karena di dunia ini ada dosa personal dan ada dosa komunal. Bahasa gampangnya dosa berjemaah. Kerusakan alam itu salah satu akibat dosa berjemaah tadi. Kerusakan alam itu bukan karena satu orang, bukan karena menteri kehutanan saja. Banyak orang berbondong-bondong menunjuk, oh ini gara-gara satu orang ini. Siapa tuh? Yang heboh banget itu yang ngangkat beras, namanya Zulkifli Hasan. Itu karena pas zaman dia jadi menteri kehutanan, katanya paling banyak ngeluarin izin untuk penebangan hutan. Iya betul, dia bersalah, dia bertanggung jawab. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, kenapa sih kebun sawit itu laku? Kenapa? Kenapa ada produsen? Karena ada konsumen. Kenapa ada produsen? Karena ada konsumen. Kalau nggak ada konsumen, nggak mungkin seorang produsen akan terus memproduksi barangnya, bener nggak? Nggak mungkin misalnya jelas-jelas saya bikin makanan, apa misalnya? Makanan yang aneh apa ya? Ya entah apalah begitu, jelas-jelas nggak pernah laku, nggak pernah kejual satupun. Mungkin nggak saya masih memproduksi terus? Nggak mungkin. Begitu juga dengan kelapa sawit, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada produsen kelapa sawit sehingga yang kemudian menyebabkan dibukanya lahan perkebunan sawit begitu besar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan? Karena ada konsumen. Siapa konsumennya? Ya termasuk kita. Kita ini pengguna produk kelapa sawit. Maka itu tadi, integritas. Kita butuh sikap yang berintegritas. Ada banyak sekali produk yang disebabkan oleh yang mengandung kelapa sawit. Banyak. Maka sikap kita yang kalau saya katakan hedonis, yang pengennya bersenang-senang, cari yang enak-enak saja, itu yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Itulah dosa berjemaah kita, Bapak Ibu Saudara. Dosa yang dilakukan beramai-ramai itu. Karena itu kita butuh sikap. Sikap sebagai seorang Kristen. Untuk yuk kita peduli pada lingkungan. Jangan menjadi penikmat. Kita mengecam orang-orang yang merusak lingkungan, tapi kita menikmati produknya. Kita harus cerdas dalam memilih produk. Kita kurangi mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan dari kelapa sawit contohnya. Itu salah satu sikap yang bisa kita lakukan sebagai sebuah pertobatan massal, Bapak Ibu Saudara. Pertobatan komunal. Kita kurangi sikap kita hidup yang bermewah-mewah, yang hedonis, yang apa-apa mesti pesta, apa-apa mesti makan-makan dan sebagainya. Kita kurangi hidup kita yang seperti itu sebagai tanda bentuk keprihatinan kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai tadi buah pertobatan yang berbuah dalam tindakan yang nyata. Dan menjalani hidup yang bertobat itu nggak mudah. Kenapa? Karena butuh integritas. Ketika tidak ada yang lihat, kita tetap lakukan. Itu susah. Saya mengajarkan Lilo tidak boleh buang sampah sembarangan. Ketika ada Lilo, saya buang sampah di tempat sampah. Ketika nggak ada Lilo, saya buang sampah sembarangan. Ketahuan sama dia. Ditegur. Dia mengingatkan saya untuk bertobat yang benar. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat ini udah buang sampah sembarangan. Itu
Tidak berintegritas namanya yang seperti itu. Bertobatnya hanya kalau dilihat, kalau di depan kamera. Seperti tadi para pejabat kita. Jadi jangan bertobat hanya kalau sedang dilihat. Bahkan ketika tidak ada yang lihat, bahkan kalau tidak ada konsekuensi sekalipun. Seandainya kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah, maka jangan dilakukan. Kiranya kita bersama-sama bisa seperti yang dikatakan oleh Yohanes dalam bacaan Injil kita. Kita benar-benar bisa menunjukkan buah pertobatan itu. Bersama-sama, bukan hanya sendirian, tetapi sebuah sikap bersama sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara kita dari gereja HKBP sinodenya mengeluarkan surat pastoral yang sangat berani, hebat. Banyak orang salut sama surat pastoral itu. Isi suratnya begini: menghimbau kepada seluruh warga HKBP, berarti itu gerobak ya, tahu gerobak? Gerombolan orang Batak isinya, gerobak-gerobak tuh, gerombolan orang Batak, untuk tidak menerima bantuan baik dari personal ataupun dari lembaga yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Termasuk mereka menyebutkan salah satu perusahaan, apa tuh? TPL ya, Toba Pulp Lestari. Memang TPL itu salah satu perusahaan yang melakukan banyak sekali perusakan lingkungan. Kenapa mereka berani ya? Karena ada opung di baliknya kan. Opung siapa? Opung Luhut ya, betul ya Pak ya? Di balik TPL itu. Makanya mereka berani. Dan waktu itu sebelum bencana terjadi, banyak sekali orang yang mendemo TPL, termasuk gereja demo, pendeta-pendeta turun. Banyak kawan saya ikut turun demo saat itu. Dan HKBP kemarin ketika bencana terjadi mengeluarkan surat edaran. Jangan terima, jangan kita menerima bantuan dari orang yang menyebabkan bencana ini. Itu adalah sebuah sikap yang berintegritas, Bapak Ibu Saudara. Giliran dikasih bantuannya, terima. Wah, itu sebagai bentuk protes. Ya saya tidak mau, walaupun saya menderita karena kamu. Nggak mau karena saya terima bantuan dari kamu yang membuat saya menderita. Itu adalah sebuah sikap yang sangat luar biasa berani dari sebuah instansi gereja HKBP. Kita perlu acungi jempol. Apa yang kita GKI bisa lakukan? Kita mau protes ya kita nggak ada di sana. Tapi kita bisa kirim bantuan Bapak Ibu Saudara. Tim GKI sudah bergerak. Ini jadi informasi ya. Bapak Ibu Saudara boleh buka di YouTube nanti tim GKI bergerak saya sudah kirim di grup Warta kalau saya tidak salah. Tim GKI sudah bergerak. Kejadiannya kan tanggal 24 ya. Tanggal 25 kita langsung bergerak di Batang Toru. Batang Toru itu salah satu desa yang saat itu benar-benar terisolir, semua jalan putus. Kita bisa masuk ke sana. Yang lain belum bisa masuk, kita tim GKI adalah bantuan pertama yang sampai di Batang Toru. Di Batang Toru itu yang viral itu yang banyak sekali kayu-kayu gelondongan nimpa rumah warga terbawa banjir. Di Batang Toru GKI hadir pertama. Dan kita masih bergerak lagi. Kemarin Bapak Ibu Saudara minggu lalu itu saya ke Mentawai. Rencana awalnya adalah pelayanan ke Siberut, Pulau Siberut. Tapi karena faktor cuaca gagal, nggak bisa ke Siberut. Akhirnya ke Pulau Sipora, Ketua Pejat. Hari Jumat kami dari Siberut balik, sudah selesai pelayanan kami kasih bantuan obat-obatan, pengobatan gratis. Itu kami datang bukan dalam rangka bencana.
tapi pelayanan biasa, bikin KPI dan sebagainya. Kami hari Jumat pulang ke Padang. Hari Jumat kami dapat kabar Siberut, tempat kami persis yang akan kami datangi, kena banjir bandang juga. Kami pikir kalau kami kemarin memaksakan ke Siberut bisa sebenarnya, ternyata ada kapal ke sana. Tapi kalau kami ke sana bisa nyampe di Siberut, nggak bisa pulang. Itu cara Tuhan melindungi kami, gitu ya. Tuhan larang kami ke Siberut ternyata. Kami disuruh ke Sipora, udah pelayanan di Sipora saja. Saya ketemu lagi sama anak-anak panti asuhan di Kaum, mereka senang sekali ketemu saya dan lain-lain. Ya itu cara Tuhan, supaya saya ketemu lagi sama mereka, anak-anak di panti asuhan Kaum, dan supaya kami tidak ke Siberut. Kami akan, kalau kami ke Siberut kemarin, saya belum di sini nih hari ini, masih di sono mungkin, ketahan, karena di desa yang kami datangin itu benar-benar rata sama air di Siberut. Tim GKI udah bergerak di sana. Minggu depan rencananya saya akan pergi ke Aceh. Di majelis jemaat cemberut lagi nih, ditinggal lagi, menjelang Natal lagi ditinggal sama pendeta. Tapi ya itulah bentuk pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melayani. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak bisa pergi ke Aceh, pergi ke tempat bencana, tapi diwakili sama saya. Jadi dengan mendukung saya pergi, itu namanya kita ikut melayani di sana. Kenapa? Karena di Aceh Tenggara itu selain Aceh Tamiang, di Aceh Tenggara itu ada yang masih tempat terisolir. Dan kami dapat kabar ada caranya kita bisa tembus. Jadi minggu depan rencananya saya akan berangkat bersama dengan tim GKI yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak yang bisa kita lakukan, banyak sekali. Sebagai bentuk tadi buah pertobatan yang kelihatan tadi. Kalau di ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Harus ada buahnya yang namanya bertobat itu. Percuma segala macam pertobatan kalau tidak ada buahnya. Maka hasilkanlah buah pertobatan kita bersama-sama untuk mengisi masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.